Majalaya, gas, gas, gas! Lagu ini, single ini gitu ya, Heterodox ini, saya tuh kepikiran sama suatu, mungkin ya semuanya juga enggak ya pasti ya, ada ya keresahan semua masyarakat lah ini mah gitu kan. Jadi suatu sistem yang gagal, bisa dibilang sih suatu dinasti yang gagal juga gitu ya. Yang jadi apa ya, kesannya tuh, ini bahasa sederhananya aja ya, kesannya tuh jadi merugikan umat gitu. Nah itu benang merahnya itu. Tapi karena udah naik pitam gitu ya si umat ini udah bener-bener, aduh udah nggak bisa dipincak sirah gitulah, udah bener-bener parah lah gitu. Nah saya terinspirasi lirik ini tuh dari, nggak boleh disebut ya, anonim lah ya, anonim sebuah pemimpin yang ya pasti wanita gitu ya, pasti wanita, enggak lah semuanya jadi komputernya Billy Aya iya aktif aja ya itu sih ya, intinya itu sih. Jadi cara kepemimpinan dia tuh ya emang kacau sih kalau menurut saya gitu. Ya paling itu sih, idenya tuh suatu protes yang jadi kita tuh nggak boleh diam aja lah intinya. Kita tuh jangan tunduk sama sosok kapital ini gitu. Nah bedanya lagu ini sama lagu-lagu yang sebelumnya tuh apa Kak? Ada bedanya Kak? Apa sama aja gitu? Kalau yang ini dari itunya kan ya, dari liriknya kan berarti ya? Iya, apa aja itu? Semuanya? Semua. Kalau dari yang ini tuh lebih bisa dibilang bisa lebih mature gitu ya. Kita karena banyak referensi juga yang didengerin, pasti anak-anak juga jadi terbawanya tuh otomatis kesini juga gitu. Jadi bisa dianggap sih lebih mature sih, kita lebih ke sana gitu. Jadi nggak, kalau yang dulu kan lebih mikirin ini yang hype apa gitu ya. Cuman karena udah tergerus waktu ya dan ya mungkin nggak tepat juga ngomongnya gitu. Ya itu sih lebih mature sih, lebih heavy gitu. Nah sebenarnya lagu ini kan emang udah lama ya, udah lama dibuat tahun 2014an. Enggak anjir, enggak 2000. Cuma udah lama. Intinya pun tidak lebih baik. Apa mau nambahin lagi soal aja? Untuk lagu ini, untuk tafsir lainnya, jadi nyeritain kalau ada sosok cewek, bisa diartiin juga sosok cewek yang ambis ke salah satu orang atau siapapun itu, kayak gitu sih. Curhat sih ya namanya. Nah kalau soal MV nih ya, ini tuh konsepnya seperti apa sih dan dibuat berapa lama dan juga kerjasamanya tuh sama siapa aja? Kalau MV-nya sendiri, harusnya ini yang ngejelasin anak-anak produksinya, cuma kebetulan nggak bisa datang, jadi saya yang ngobrolin. Kalau konsepnya sendiri itu, ini nyeritain tentang seorang wanita yang punya ilusi dan delusi untuk menyiksa orang lain. Iya sih, psikopat. Psikopat. Tapi ya kita juga nggak bisa ngomong gitu ya. Terus kalau untuk ini yang menggarap tuh kebetulan teman-teman dari Bio Kreatif dan 425 langsung familiar. Jadi mereka tuh kebanyakan masih mahasiswa di ARS University di Antapani. Jadi ini proyek kolektif sih sebetulnya. Kalau untuk persiapan kurang lebih seminggu kita merangkumin konsep, terus kalau untuk syutingnya cuma 1 hari.
Nggak, Islam kira aku pajangan aja. Kalau di translate ya, itu apa? Dia ngertiinnya di Google Translate atau di iPhone gitu ya. Itu sih apa murtad kalau di situ. Cuman saya baca-baca lagi gitu kan ya. Ternyata banyak juga lagu-lagu yang angkat si heterodoks ini gitu. Terus saya gali lagi. Kalau saya sih simpulinnya ya ini tuh jadi sebuah protes sih intinya. Jadi sebuah pemimpin, yaitu yang tadi disebut ya, nah itu kan itu anu banget lah ya zaman-zaman itu ya, terinspirasi dari situ gitu. Itu sih intinya. Ya sih itu sih. Satu orde mungkin ya, dua orde, tapi kalau Sena dibuat lebih ke satu sosok. Sosok dan kalau dari Agopnya sendiri kan ini tuh sebenarnya kalau mau secara general terinspirasi dari Medusa. Medusa. Oh, oke, kita lihat logo atau ilustrasi dari ini ilustrasi MP-nya kan? Atau lagu si Heterodox kan? Covernya. Oke. Kalau Medusa biasanya ularnya di luhur. Ini mah tangan. Ular, ini mah tangan, tapi ularnya tetap ada di belakang. Oh, oke. Banyak tangannya, ngebalungin. Bener kan? Mau gimana pakai liputan mungkin ngebalungin itu. Oke. Si cewek, tapi yang Sena maksud si cewek ini juga ini benar-benar cewek. Real cewek juga. Oh, berarti nyambung. Maksudnya bukan sosok tapi tadinya cowok tapi dipresentasikan. Oh enggak. Oke. Oke, mari tepuk tangan dong. Tepuk tangan keren ya. Multi tafsir ya. Fauji dengan musik si LFT yang sekarang, terus dengan lahirnya MV dan single sekarang, menurut Fauji sebagai teman satu jalur lah, gitu satu jalur seiman gitu teman seiman. Menurut Fauji ini sendiri apa gitu dan bagaimana? Jujur-jujuran aja tadi pas dengar awal sedikit kaget. Nah, lagu lila-lila 7 menit tapi pas didengar kayak kaget sendiri gitu, karena di setiap part-partnya itu gak bikin bosen, jadi pengen terus ungut-ungutan. Kalau tadi dibilangin try not to headbang itu bener-bener susah gitu buat diam kepala dengan beatnya yang seperti ya pokoknya ngajak rame lah gitu, ngajak ribut, tapi tetap di koridornya dengan LFT yang dari dulu terkenal dengan genti-gentinya, tadi kata Bujay mah jedeo-jedeo. Jadi dengan warna baru ini yang menggabungkan mungkinnya dari gen sama metalcore-nya, jadi gak bosen gitu, intinya itu aja. Oke, benar. Apalagi yang part dimana yang fight. Jadinya kan harapan kita langsung ngabreknya, tapi dikasih breakdown gitu ya. Iya. Kan wah benar nih. Dan sebenarnya buat zaman sekarang ya susah buat nge-genre-genrein lagu tuh, nge-kotak-kotakan lagu tuh susah. Iya. Semua mempresentasikan sendiri-sendirinya. Iya, benar. Punya jalannya sendiri. Iya. Meskipun kita core-nya itu misalkan metal, tapi kan lebih kreatif, lebih bagus lagi bisa digabung-gabungkan, dan sama LFT lah yang menjalaninya sekarang. Oke. Keren ya berarti. Harapan sendiri dari Fauji dengan lagunya yang Heterodox ini apa? Harapan terhadap lagu berapa? Nyahoyongnya apa bisa bebas. Lagu. Ya harapannya pasti yang bagus-bagus lah, pengen booming gitu. Karena biar orang-orang tahu bahwa Majalaya ini banyak musisi-musisi atau band-band yang gak bakal kalah saing lah sama kota-kota besar lain. Keren. Dan salah satunya ada LF Baik gitu. Benar. Thank you dari Fauji untuk teman seiman ya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan lempar ke nama Hesen yang
barudak emo gitu hese kayak gitu. Aduh itu cuma si Ipo, si Irfan tiluan di jalur bari cuma nyempuat. Bener. Irfan imo banget lah. Irfannya. Oke, saya Ibu Fajar. Jar. Menurut Fajar gimana nih lagu si Heterodox yang tadi udah kita putar 2 kali setelah kita try to not headbang bareng sebagai teman yang sekarang tuh ketua baru yang bisa memfasilitasi juga. Oh belum? Nah itu gosip aja. Udah diobrol oleh ketua lamanya. Itu jadi jadi serah terima gitu. Oke, menurut Fajar selaku teman yang ada di movement underground gitu ya, Outcast Alliance ini bagaimana si lagu Heterodox ini harapannya dan apa sih yang membuat Fajar terkejut gitu dengan lagu si Heterodox ini? Buat lagu Heterodox paling yang paling bikin terkejut rada ada warna baru dari si LFT dari lagu-lagu sebelumnya. Paribasan mah lebih ngabret, lebih bisa dibawa moshpit gitu. Nah, karena kalau dibilang dari lagu-lagu sebelumnya, ngelihat dari main-main pasti LFT di Outcast, banyak yang suka, tapi kurang banyak yang bisa menikmati si lagunya. Contoh kan emang si LFT di musik keras, jadi cuman kebanyakan yang headbang doang, dari segi moshpit kurang. Tapi kalau misalkan dari lagu yang ini kelihatannya pasti dari segi stage nanti untuk perform banyak yang moshpit rada edan dia mah. Kebayang gitu chaos nak si audiens. Sebenarnya saya kayak tadi ngebayangkan orang di Jepang diangkat teori surfing kan gitu cis keren sebenarnya, keren bagi diri orang sih gitu. Keren karena memang ditambah ya main bobaturan anjir main bobaturan keren banget gitu kan, saling support gitu kan ya. Benar memang benar, saya juga cukup mengikuti lah lagu-lagu dari si LFT ini dari zamannya vokalis sama Fahmi gitu kan ya dulu. Benar karena kita dulu kurang Sami wajib balik luhun gitu kurang mengikuti gitu ya dari muda benar-benar idealis. Teman-teman teh LFT benar idealis yang gentle banget gitu, gentle banget gitu ya, apalagi yang kelihatan banget tuh yang Dying Tech kemarin benar-benar gentle banget lah gitu. Jadi kagok sebenarnya gentle teh bilangnya lebih gentle itu makan dengan Fajar sebagai yang ada di organisasi atau di movement ini. Wah kurang si LFT kayak cina gitu bakal menurut orang bakal kieu gitu. Tafsirnya gimana? Tafsir mimpinya untuk tafsir kedepannya melihat si LFT paling pasti bakal lebih berkembang dari segi musik. Terus paling saya mah ditunggu aja albumnya segera rilis. sebagai orang yang ditunggu stiker Sama ini sama untuk podcast promo 4 bisa main itu formasi baru. masih baru ya. Mandat yang bagus ya. Oke, sudah dikasih bocoran LFT bakal main. Obrol. Oke, emang rencana tanggal berapa? Tahun depan. Oke. Bentar lagi tahun depannya. Kira lagi tahun seberapa poin. Oke. Terima kasih Om Fajar selaku Outcast kalian. Terima kasih karena sudah teman-teman Outcast sana. Sorry. Dari segi sekarang si Hyper ini udah one step ahead lah. Ini anggaplah si LFT ini adik baru yang menurut meskipun dari lebih tua kan si LFT-nya benar lebih senior. Tapi kan maksudnya sekarang yang lagi one step ahead ini si Hyper sendiri. Nah, menurut Will sendiri kumaha aja yang bisa minimal bisa 3 Hyper
tapi inginnya bisa jauh lebih dari hyper misalnya. Kumaha menurut Will? Pendapat sih ya, mungkin LFT bisa lebih one step ahead dari hyper justru karena si LFT pandangan pribadi ya, point of view dari saya lebih bisa melihat peluang pasar. Dari tadi lagu yang barusan Heterodox, banyak beberapa genre yang dimix seperti chaotic hardcore kan, sekarang emang lagi marak-maraknya gitu ya, modern metalcore, tapi tidak menghilangkan karakteristik dari si LFT itu sendiri. Justru audiens sekarang lebih memilih apa yang sedang ramai itu itu yang akan diikutin, dan LFT itu menjadi salah satu cikal bakal yang insya Allah harapannya ke depan pasti bakal ada banyak yang mengikutinya gitu. Lebih dari sekarang gitu sih. Oke, pertanyaan sekali, keren ya, saling mendukung. Mungkin ada sedikit, bukan saling bukan mematahkan ya, tapi Mas Goreng sukses kan, gimana? Harapan sih percayalah sama Aisalnya. Aisal punya pikiran yang luas gitu ya untuk soal making music gitu ya. Beliau itu salah satu apa ya, super inspirasi saya juga dulu kan, senior lah Aisal tanya dulu waktu zaman LFT tahun 2016 sebelum Hyper ada juga pun lihat Aisal main string 7 cir majalahnya ayo main string 7 ya dengan gitar-gitar yang kembar jadinya satu gratis juga dijualin dia cuman ya harapan sih lebih tetap jaga itulah, jaga kreativitasnya sih ya, nah, buat LFT terus tetap stay on the ground. Maksudnya stay on the ground tuh kita kan masih ada di lingkungan underground gitu kan. Terus ada fasilitas juga si Orkes memfasilitasi tetap jaga hubungan itu supaya karena gini ya, yang namanya band-band underground itu tidak naik satu sendiri, kolektif betul. Berdasarkan apa yang saya pelajari dari senior-senior saya yang ada di Librung, ada yang di Bandung, mereka itu maju bareng-bareng, ketika ada yang mau diangkat tuh sok barengan gitu kan. Itu yang harus kita terapkan juga di sini. Apa? Satu lagi. Tambah satu lagi. Album harus dirampungkan. Nunggu dari 2019 ya ada yang dulu mau aing album tahun ayeuna geura aing cenah di mana kerja. Geura aing bukan nama ditunggu-tunggu kapan geura aing per ayeuna mah itu sih. Oke, thank you Will dari Hyper. Tepuk tangan teman-teman. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya pribadi ya tadi ya seperti yang udah dibilang teman-teman juga, Lord From Trade ini udah salah satu band yang cukup lama malah melintang di Majalaya gitu ya, khususnya di skena underground. Bahkan ketika saya masih memakai anting magnet itu benar orang zaman saya musikis ya Lord From Trade udah ada, serius. Bahkan setelah itu mendengar gitu ya, terus ada fase di mana saya melihat lagi Lord From Trade itu di salah satu lagu teman saya, judulnya Di Antara Kalian. Itu ada drummernya ya yang pakai kang kalung nate Prestige Kingston, bisa dicek gitu karena di sini kan featuring ada yang Lord From Trade gitu. Oh itu ya, itu cukup memorable juga buat saya. Ya, tapi benar, dibalik itu maksudnya saya jujur, saya pribadi kan maksudnya saya termasuk dengan Mang Sena itu udah bertahun-tahun, udah kenal lama lah gitu ya. Bahkan saya sempat nggak tahu kalau Mang Sena ini emang dulunya bermusik karena emang di artwork kan, ilustrator lah gitu ya. Sampai saya ketemu akhirnya ternyata dulunya memang pemusik juga gitu. Yang pasti mah kalau menurut saya Lord From Trade, saya juga kan sebenarnya mah walaupun bukan di musik saya bukan musik metal gitu ya. Tapi saya kan basicnya dulu penyiar radio JRG bro, Majalaya. Anu zaman orang siaran dianggap banjir, gitu. Jadi pas zaman dulu tuh saya tuh salah satu yang di radio tuh kan
sulit ya kalau dulu mah, apalagi di Majalaya gitu. Saya itu salah satu orang yang cukup apa ya namanya teh, sering ke teman-teman band indie itu, termasuk yang nggak boleh band, misalkan band metal tuh dulu tuh nggak boleh, ya emang cukup bisa dibilang cukup ada dalam tanda kutip sering didiskriminasi sebenarnya band-band menurut aku yang ya ada banyak, termasuk kayak dulu zaman-zaman rentalan dan lain-lain gitu nya, atau festival bahkan, padahal kan sebenarnya mah nggak gitu ya, nggak justru memang kalau punten tapi ya maksudnya teh ada yang lebih, justru menurut saya melihat anak-anak di skena metal mah terlepas dari misalkan pogona dan lain-lain gitu, justru secara komunitasnya lebih tight gitu, lebih solid gitu kayak gitu. Nah kalau si Lord from Red sendiri, jika pas pertama saya dengerin Heterodox ini, sebenarnya ini dari pertengahan tahun kemarin si ada yang tuh udah ngirim tuh, dan saya cukup apa ya, cukup luas lah gitu ya, karena secara ya tadi variatif gitu ya, beat nanti enggak, terus memang karena emang saya bukan di skena metal, tapi saya juga cukup banyak ngedengerin gitu, karena tadi ya penyiar radio teh pada akhirnya harus dipaksa untuk mendengarkan mau tidak mau ya banyak genre gitu kan. Nah ketika si Lord from Red ini menurut saya ya tadi satu, ketika udah terus kayak wah iya membanggung ya tadi ya, iya kan lagu tuh ada lagu emang apa namanya itu lagu buat di rumah gitu kan. Kalau ini tuh kayak orang nggak kebayang, nah oh ini lagu festival gitu, pasti jadi bakal rame lah gitu untuk dibawakan live gitu ya. Terus dari segi kualitasnya udah nggak usah di inilah gitu ya, apalagi Bang Isa sendiri kan dari dulu juga gitu apa namanya secara karakter gitarnya itu emang, makanya pas saya kemarin nge-react lagi gitu ya dengan ininya, salah satu yang paling itu tuh gitarnya gitu, anjing galak gitu, kalau bahasa mah galak gitu si sound gitarnya, cara apa namanya tuh si komposisinya dan lain-lain. Sama itu sih variasi si beat-beatnya yang tadi yang mix itu menurut orang jadi salah satu ya jadi kayak ada dinamikanya gitu. Terus yang poin plus menurut saya lagi adalah aku tuh selalu suka abis mah ketika band metal terus tiba-tiba di tengah ada clean vokal, itu tuh kayak dinamikanya tuh asa aja gitu aja pas gitu. By the way ini kan Mang Isal ya si yang clean vokal apa Mang Iqbal. Mang Isal ya? Mang Isal sudah orang killing queen. Iya gitu. Kalau menurut aku mah ya apalagi sekarang mah udahlah ya, mungkin 10 tahun yang lalu kita bisa bilang kesempatan musik walaupun ya memang tidak bisa dipungkiri memang skena apa namanya musik-musik sebutlah metal ataupun memang lebih segmented ya, tapi untuk sekarang mah menurut saya di zaman digital ini mah semua punya apa ya, punya kesempatan yang sama. Betul, punya kesempatan yang sama untuk bisa terus punya panggung, punya apa ya, punya ada lapaknya masing-masing lah gitu. Pasti punya pandangannya masing-masing kayak gitu sih. Makanya jadi apalagi secara lagu ya tadi secara materi lagunya emang apa ya, untuk ke kalangan umum pun kukira masih rada bisa masuk gitu dengan beat-beat seperti itu gitu. Oke, terima kasih Bang Asep. Sedikit dan juga sedikit masukan untuk si Love from Red sendiri. Mungkin sedikit yang akan saya tanya adalah karena si Love from Red ini bukan Gen Z ya, bukan Gen Z. Saya mau tanya, bagaimana Anda membagi waktu dengan keluarga Anda? Bagaimana? Karena saya juga seorang bapak gitu. Yang di sini sudah berkeluarga, Sawai, Isa. Isa menghadapi sekarang tantangan si Love from Red ini udah di depan, semua udah berekspektasi udah tinggi. Tapi di satu sisi Isa udah punya hal yang harus realistis dengan keluarga. Sementara bagaimana membangun hal itu agar keluarga waktu ya, maintenance waktu dan juga ngasih persepsi ke keluarga, tenang, beres mah aman gitu misalkan, atau tenang gitu ya, lipe aja gitu. Gitu misalkan gimana menurut kalau yang aku jalanin gitu ya, alhamdulillah sih istri nggak banyak protes gitu ya, karena emang itu harus kurang gitu.
Karena kalau udah ngedarah daging itu hobi gitu ya, daripada kita main yang lain-lain, benar nggak? Alhamdulillahnya di situ dia ngasih ini gitu, ngasih silakan aja lah gitu, asalkan nggak ngeganggu dapur gitu. Benar sih itu sih, sesimpel itu sih. Dan ya alhamdulillah nggak pernah tuh terjadi apa kayak huru hara rumah tangga gara-gara ngeband gitu. Alhamdulillah nggak pernah. Jadi ya selama itu hobi yang menyenangkan, sesuatu hal yang menyenangkan gitu ya jangan dibatasin gitu. Kalau mau bagi waktu, jujur aja sih kalau saya malam paling kalau ada kepikiran gitu misalkan apa nih layering gitar gitu ya, kadang malam jam 11 ke atas gitu, ini coba dulu lah dikit gitu, udah stuck ya udah gitu sih. Singkat itunya simpel sebenarnya, tapi ngejalanin mah kerasa kerasa lah gitu ya. Terus sebenarnya namanya Misal karena waktu terbatas, ya udah Sal, fokusnya ke musik dulu. Kayak saya kan lebih fleksibel karena emang masih bebas. Aku balita di bawah 50 tahun. Karena misalkan saya masih lebih fleksibel dan emang kebetulan ada di ruang lingkup yang enakan gitu kan, saya lebih dijaga seperti misalkan teman yang lain. Anjir, masih kayaknya sih tuh. Misal dan si Oka. Wow, menariknya. Saya tanya ke yang lain deh. Kemana? Ada? Ada? Oh, oke. Oke, dari yang paling jauh. Iya, paling jauh kan. Oka karena masih standby, Isal, Oka dan juga cuma 2 yang harus benar-benar dari dulu kan? Iya kan? Sama original Pak Oke. Oke. Saya bertanya ke oke. Siap dulu. Mau kali titah kurang, mana yang balik titah? Dari Oka sendiri, komitmen terbesar dari Oka terhadap band ini gimana Kak? Kak? Katanya mah kalau maju di band mau lepasin itu PNS-nya Udah, saya sangat mendukung sekali. Udah, ada yang mau ke Karintis lah dari PNS. Aku kira langsung teman selamatnya. Oke, bagaimana komitmen tertinggi nih dengan tantangan yang ekspektasi teman-teman ini udah sangat. Mungkin untuk yang Faisal ada itu kan ini sudah kebangun lama gitu ya. Kayak tadi membagi waktunya gimana, terus cara ngejaga sikap-sikapnya itu gimana. Saya kan sudah lama nih dengan mereka ya. Dari zaman SMA itu sudah mulai ngeband, jadi sudah tahu karakter masing-masing gitu ya. Jadi sangat mewajarkan apabila dari masing-masing personil itu ada kesibukan dari masing-masingnya gitu. Jadi tetap percaya aja gitu, karena tujuan kita kan di LFT ini bukan hanya sekedar ngeband aja, tapi kan ngebangun keluarga juga kan ya di sini. Keluarga. Baru jadi guru gitu. Jadi dari situlah muncul komitmen kita harus jaga nih kebersamaan kita sudah dari lama gitu kan. Masa karena ego gitu kan. Nah itu jadi dari situlah kalau saya pribadi komitmennya, karena tujuan kita sama gitu ke depannya. Ya. Mudah-mudahan teman-teman LFT ini bisa terus. Mungkin yang pertama udah ucapin selamat dulu buat LFT, buat Asena. Aduh, penyangka juga tuh bisa main musik Asena ini. Ya mau lain teh. Karena si LFT ini gitu. Terus hade gitunya maksudnya teh ieu mah sanes ngabandingkeun LFT ayeuna LFT dulu bukan, cuma saya tuh jadi mikir gini, oh berarti si LFT emang mengikuti zaman pisan gitu, mengikuti pisan perkembangan si jenis musik ini gitu nya. Aisyah buat LFT sama buat Asena, buat LFT-nya mungkin kenapa milih Asena? Yang satu ya, yang pertama kenapa milih Asena, terus
apa yang diharapkan LFT sama Asena, terus ya mungkin sama juga pertanyaannya sama Asena, apa yang diharapkan Asena terhadap LFT gitu. Punya exposure, dia punya circle yang oke gitu ya, siapa tahu kedepannya bisa saling gitu ya, benar nggak? Nah, gitu sih itu ya, karena buat saya dan teman-teman pasti nggak selalu perfect tuh bisa di apa ya, maksudnya skill tuh nomor sekian lah, yang penting tuh kita tuh ngeklik dulu kan ya, udah ngeklik mah enak gitu, jadi have fun gitu ngejalaninnya gitu. Itu sih paling. Jai, sebenarnya terperhatikan Jai. Oke, terima kasih Mang Jai, terima kasih juga Isal. Saya akan nanya oh ayah di oh nya di sana. Oke, tadinya benar. Oke, silakan Mang Silakan. Kenapa milih LFT? Ya pertama melihat musiknya sekarang enakin pisan lebar gitu. Yang kedua teh karena kan saya sempat vakum 12 tahun. Ya terus kan kebetulan alhamdulillah punya lingkungan yang mendukung lah, yang bisa mendukung di musik ini. Wah ini momentum ya. Saya selama kurang lebih 7 tahun kenal anak-anak, nggak pernah make mereka, nggak pernah pakai si, nggak pernah memanfaatkan lingkungan dia si circle ini. Jadi sekarang udah timingnya pas. Ini kayaknya sebenarnya yang cukup Nah LFT juga gitu, untuk datang orang baru kan agak susah ya kalau misalkan nggak bangun chemistry gitu. Nah kalau sekarang kan sudah kenal kita dari dulu juga gitu, jadi kedepannya juga akan mudah gitu ya untuk tektoknya dalam misalkan membuat musik atau apa kayak gitu sih. Jadi bukan orang asing ya, bukan orang asing. Harapan dan apa ya, wah ini menarik ya, atau anjing ini gara-gara iya isu kurang perlu rekaman misalnya, atau misalkan apa gitu yang bikin jadi spirit lagi, harapan untuk skena ini teh naik lagi atau jadi booming lagi lah eranya si metalcore ini teh dengan adanya si alat ini. Gimana nih persepsi dari Mang Gun? Harapan ya selalu terbaik LFT-nya. Soalnya itu jadi patokan saya. Oke dulu kan LFT panutan musiknya kan saya hayang tutor gitar nah SD soalnya gitar SD serius ya SD kalau kita siapa ya sukses pokoknya itu albumnya ditunggu aku udah baru bingung kan Bang jadi yang sukses. Kalau yang dekat-dekat dulu aja ya. Jadi si Heterodox tadi ini menjembatani buat album kita, ini album ke depan. Itu untuk yang terdekat. Untuk yang jangka panjangnya 10 tahun ke depan, jigana orang bakal boga budak kan. Semoga kita panjang umur aja, 10 tahun ke depan masih ngeband sampai mati ya. Heterodoxnya sendiri menurut Pak Arif. Asal ninggalin luar negeri, orang ini. Luar negeri kan? Majalaya kan? Padahal Majalaya aja. Padahal Majalaya ini. Nanti aja teh udah bela. Nggak parah lah itu biayana. Arif lagu mah pasti kadinya. Kenapa dicicil eta gitu. Kira-kira komentar itu kan poin plusnya, komentar plusnya. Tapi yang ada kira-kira komentar yang bisa membangun untuk si lagu Heterodox sendiri apa kira-kira Malik? Bisa dibilang profesional dan proper gitu ya, dengan maksudnya teh mungkin bisa entah itu bisa di belakang layar, entah itu gimana, mungkin
Atau misalkan bisa sekarang juga dibantu dijawab gitu sama teman-teman Loud Portrait, karena itu adalah salah satu termasuk saya pribadi gitu ya, atau mungkin teman-teman musisi di Majalaya juga cukup ketika kita bicara video klip itu kan ya satu tadi ya memang nggak murah gitu kan. Buat mungkin yang kita atau penonton gitu ya yang bukan sebagai pelaku mungkin hanya melihat ya oh begini ya video klip gitu, tapi kan ada proses di belakang itu gitu. Nah termasuk saya pribadi tadi merasa apa ya, secara tema kan tadi udah dijelaskan mungkin ya sama teman-teman tentang apa si konsepnya pun kayak semiotika gitu kan, dan itu mah ya balik lagi visual mah bisa di apa terjemahkan atau ditafsirkan sama masing-masing gitu. Cuman yang pengen saya tanya itu upaya apa saja sih yang bisa dilakukan ketika misalkan seorang ya termasuk pengalaman teman-teman LFT kemarin gitu ya, gimana sih kan kalau misalkan band apalagi gitu ya mau bikin video klip misalkan apakah ada pola-pola tertentu nggak sih buat entah itu gimana cara ngumpulin uangnya kan misalkan, atau misalkan tiba-tiba kan tadi disupport sama salah satu brand yang cukup besar ya yang zaman-zaman barudak prosok, barudak Epil mah ya geus lah pasti apalah gitunya Epil anime gitu ya. Nah mungkin bisa ngasih sedikit masukan buat teman-teman di sini juga termasuk dari visualnya, dari video, dari kan MV dan proses. Sebenarnya balik lagi ya, karena alhamdulillah saya ada dari lingkungan yang suportif. Saya juga gak minta ke teman-teman produksi itu, kebetulan di anak-anak skateboard ada ya tukang filming. Nah, saya itu cuma bilang, saya punya lagu nih, ngeband lagi, ini lagunya, bantuinlah buat bikin MV-nya gitu. Dikasih lah lagunya. Mana konsepnya yang kumaha, yang kieu, time-lapse weh, jika Slipknot, Ramillion, simple gitu ya, yang penting ia rilis tahun ayeuna dikasih, didengekeun, aing hubung ngagawean, cik ajahat mana boga musik juga kieu, videona jadul kieu, cik atuh da teh tahun geus modern, mana musik modern tapi visual jadul ulah lah cenah. Ayo datang cenah di urang. Akhirnya dibawa ke partnernya tadi kebetulan dosen di ARS. Dikasih dibalik deui asli rek konsep kieu. Ya kumaha ada waktuna eueuh gitu. Waktuna eueuh. Ya udah we gini cenah. Saya kebetulan ada punya anak-anak didik, ada mahasiswa dan yang udah lulus, mereka tuh ingin lagi aktif bikin film, bikin apa. Gimana kalau kita kolaborasi lah, kita ini proyek kolektif aja. Ya akhirnya kita ngobrol, konsepnya pengen gimana, pengen ada cerita lah. Kita dulu cerita, dikembangin lah sama mereka juga gitu. Dan kita juga ngebebasin ya. Pokoknya dari kita mah guideline-nya kayak gini, kalian mau ngembangin mau gimana terserah gitu. Makanya muncul konsep short movie kayak gitu sih. Jadi intinya mah mau dimanapun ya kalau menurut saya tuh jaga silaturahmi, jaga attitude, dan ya saling menghargai lah. Ini jadi biasanya. Jadi istilahnya mah LFT butuh porto nih, dan mereka juga anak-anak kuliah butuh porto. Jadi mereka tuh ya udah jangan mikirin jasa, gimana kalau kebutuhan produksi kita kalian penuhi. Ya kalau untuk biayanya ya alhamdulillah ada yang support juga dari teman, dari brand, dan akhirnya ya alhamdulillah bisa terwujud MV ini. Ini memang kuatnya kolektifnya. Jadi benar tadi kan pada akhirnya ada segala ganti silaturahmi lah awalnya. Ya mau gitu. Mau hubungannya sama brand, mau hubungannya sama pelakunya silaturahmi.
nanti jalan mah berarti di mana orangnya tiba-tiba aya tiba-tiba aya gitu. Jadi gitu teman-teman, buat kita semua juga tongkeun, yang penting mah kita jaga silaturahmi. Kalau misalkan ada apa-apa bisa diobrolin gitu ya. Itu cukup. Kalau genre kita core-nya di metalcore, modern metalcore. Gitu. Berdiri sejak kapan? Kalian mau duduk, nggak ada yang berdiri anjir. Berdiri sejak tahun 2014 tanggal 15 Januari. Anjir, apa bisa itu? Sudah tua ternyata. Udah berarti udah lama udah, tapi tenang naiknya. Acan, roasting something gitu loh guys. Nah kan udah lama nih ya, kalian udah mengeluarkan lagu berapa banyak sih ya? Kalau lagu kita sudah mengeluarkan 5 lagu ya? Termasuk sama yang ini. Jadi yang pertama itu Die Intake ya. Die Intake, kemudian The Pusher of I, Madness itu yang instrumen aja gitu. Itu kompilasi Indonesia gitu. 2016 dan yang ke selanjutnya itu Blade of Honor. Blade of Honor di 2019, terus baru sekarang nih kita ngeluarin lagi single setelah kemarin-kemarin emang aduh ya ada beberapa yang bisa diceritain di sini juga gitu ya. Oh ya sebelumnya makasih banget ya, ternyata majalahnya rame, lebih rame dari yang kemarin ternyata. Alhamdulillah. Di sini yang kelihatan ada Will di depan, Will, Hyper, Biopsi juga pada datang, Dani, Ais tuh, SIB juga ada tuh, ada Idan, terus ya, si Ivan mana si Irfan? Kemarin mah ada di sana. Van? Hah? Motorannya. Terus ada teman-teman di Outcast Alliance juga kelihatannya, ada dari majalah Adi ya. Tadi sampai mana? Alah itu sampai mana dan aku mah nanyanya dikit lah, jawabnya banyak. Kalau apa? Kalau Om Asep nanti jangan udah pada tahu, nggak usah disebut. Nah ini kan kalian tuh udah main di banyak acara kemarin ya. Aku mau tanya, menurut kalian selama nge-gigs yang menurut kalian kenangannya paling diingat itu di gigs apa? Terserah, mau barengan juga nggak apa. Kristal kuda. Oh iya bener sih, itu true story ya. Pernah kita SD kelas berapa itu? Kelas 6 ya. Bawain lagu apa? Sorry itu tadi soalnya emang benar gitu deh. Yang paling berkesan buat saya pribadi itu Hellprint sih. Hellprint 2015 itu kan di audisi tuh ya. Kita tuh di audisi dulu tuh yang ikut tuh teman-teman juga ada dari SIB ada, terus dari siapa sih yang band? Ada band Japanese gitu bagus pokoknya Ciparai gitu ya. 2015 di Monster Tour Compilation 2015 itu satu line up sama Suffocation waktu itu. Itu paling berkesan sih karena si Oka lagi set up nih di panggung nih, dia diliatin sama personil Suffocation, serius ada videonya. Ntar kita spill pasti. Itu sih kalau dari saya, nggak tahu kalau dari yang lain. Gimana? Anu berkesan mah di Cilengsi ya, Cilengsi Bogor. Manggung dijanjikan dengan emang mewah, ternyata depan kuburan. Terus nonton ibu-ibu hungkul, ibu-ibu bapak-bapak. Ternyata acara Agustusan. Sugan teh bener acara badak di gor. Ternyata di outdoor. Jadinya depan, pinggir teh kuburan mata pisan tuh. Kalau saya sendiri di Hellprint tadi 2015, karena itu awal saya masuk dari Lord From Trade ke Lord From Trade. Karena sebelumnya, jadi ceritanya Lord From Trade itu
manggung di acara Enif band saya yang dulu. Nah, kita mulai kenal di situ. Terus si Hello From Dead tuh vokalisnya keluar. Terus saya diajakin. Jadi itu berkesan banget. Kamu mah nggak ada anak baru ya kamu? Kalau saya nggak ada. Nggak ada anak baru. Masa atau nggak kamu nggak Masih makan. Ada channel tuh. Manggung lain foto aja. Dulu emang pernah motoin juga. Itu emang sebenarnya kan si Asena bala emang saben oge kan ke SMA nya kan orang masih SMA, si Asena masih kuliah gitu ya. Pernah sampein baheula nya. Eta baheula mah tormentedan jeung Alesana. Emoan. Oh, apa? Anu bari kieu teh gede. Nah ini dia yang aku kepo mah. Kalian teh kan pernah berhenti dulu ya? Itu teh disebabkan karena apa? Atau mungkin capek, sibuk kah? Atau bosan gitu? Kehidupan sih. Kita di umur yang sekarang pasti semua menjalani kehidupan yang liar lah. Sebetulnya bukan vakum ya, kita karena banyak kesibukan dengan kerjaan masing-masing gitu dan ngebagi waktunya juga cukup susah gitu. Jadi jarang untuk bertemu juga. Komoditas kalolot gitu ya? Ya kelihatan lah dari muka juga gitu. Tidak usah diperjelas. Nah terus kan sekarang tuh muncul lagi dengan lagu baru tuh. Apa sih yang memotivasi kalian untuk balik lagi gitu dan langsung bikin single lagi gitu? Motivasi lempar-lemparan gini ya? Motivasi kita bangkit lagi dari kubur karena jujur karena Sena masuk sih di sela-sela basis kita yang sebelumnya keluar gitu. Lamun termasuk lah jika filmnya terus ya. Dikuburnya terus jika Den kayak gitu. Jadi Sena dengan semangatnya buat kita jadi semangat juga gitu. Kenapa milihnya Sena? Karena dia yang mau. Gak ada lagi yang mau. Aduh lu aku hiji deui asupkeun jadi band dinasti kayak saha gitu. Sebenarnya saya teh awalnya bercanda ini mau jujurnya. Ngelihat mereka kan pas di terakhir kemarin ada perform tadi podcast. Lihat nggak ada pemain kelas, langsung ngechat. Orang kan ngelamar lah jadi basis gitu. Kenapa duit? Oh tadi nama heureuy gitu ya. Tapi ternyata diseriuskeun. Alhamdulillah. Tapi ya udahlah, dan kebetulan lagi pengen ngeband lagi lah setelah 12 tahun aku. Pengen ngeband lagi dan ya karena si LFT ini juga anak-anak juga dulu saya yang nyekokin untuk suka metal. Jadi ya udahlah lanjut lagi. Oh tadi nama mun Asena jadi band reggae cenah eta teh. Bet diracun. Nah ini ya, bisa cerita nggak sih lagu Heterodox ini tuh awal kepikiran jadi lagunya gimana? So, sikat Aisyah. Jadi lagu ini, single ini gitu ya, Heterodox ini, saya tuh kepikiran sama suatu, mungkin ya semuanya juga ngeh ya pasti ya, ada ya keresahan semua masyarakat lah ini mah gitu kan. Jadi suatu sistem yang gagal, bisa dibilang sih suatu dinasti yang gagal juga gitu ya. Yang jadi apa ya kesannya tuh, ya ini bahasa sederhananya aja ya, kesannya tuh jadi merugikan umat gitu. Nah itu benang merahnya itu. Tapi karena udah naik pitam gitu ya si umat ini udah bener-bener aduh orang masa ditincak sirah gitulah, udah bener-bener parah lah gitu. Nah saya terinspirasi lirik ini tuh dari, nggak boleh disebut ya anonim lah ya, anonim sebuah pemimpin yang ya pasti wanita gitu ya, pasti wanita tinggal lah semuanya juga gitu kan. Inisialnya Megawati. Ampuntennya Billy Aya, iya, anti PD.
Ya itu sih ya, intinya itu sih. Jadi cara kepemimpinan dia tuh ya emang kacau sih kalau menurut saya gitu. Ya paling itu sih. Jadi suatu protes, saya anggap ide ini tuh suatu protes yang jadi kita tuh nggak boleh diam aja lah intinya. Kita tuh jangan tunduk sama sosok kapital ini gitu. Nah, bedanya lagu ini sama lagu-lagu yang sebelumnya tuh apa tuh? Ada bedanya kah? Apa sama aja gitu? Kalau yang ini dari itunya kan ya, dari liriknya kan berarti ya? Iya, apa aja lah itu, semuanya. Semua kalau dari yang ini tuh lebih bisa dibilang bisa lebih mature gitu ya. Kita karena banyak referensi juga yang didengerin pasti anak-anak juga jadi terbawanya tuh otomatis ke sini juga gitu. Jadi bisa dianggap sih lebih mature sih, kita lebih ke sana gitu. Jadi nggak, kalau yang dulu kan lebih mikirin ini yang hype apa gitu ya. Cuman karena udah tergerus waktu ya Dene, ya mungkin nggak tepat juga momennya gitu. Ya itu sih lebih mature sih, lebih heavy gitu. Ya sebenarnya lagu ini tuh emang udah lama ya, udah lama dibuat tahun 2014-an. Enggak anjir, enggak 2014. Enggak 2000. Sudah udah lama. Udah lama gitu ya lagu, cuman kebetulan emang baru rampung sekarang karena emang punya semangat baru mungkin ya. Semenjak emang jauh-jauh sebelum Asena masuk gitu. Nah sebelum Asena masuk tuh emang setahun ke belakang emang udah beres lagu ini teh, karena emang belum mixing mastering. Nah dan itu juga butuh waktu. Mungkin beberapa bulan ke belakang lagu ini baru beres gitu. Nah gitu aja tuh. Ya aspeknya. Kalau dari aspek lainnya tuh ini mungkin penggarapannya dibikin lebih serius daripada yang sebelumnya. Mulai produksi musik, artwork sampai LP-nya pun digarap dengan lebih baik. Apa mau nambahin lagi sok aja? Untuk lagu ini, untuk tafsir lainnya, jadi nyeritain kalau ada sosok cewek bisa diartiin juga sosok cewek yang ambis ke salah satu orang atau siapapun itu, kayak gitu sih. Curhat sih ya namanya. Nah kalau soal MP nih ya, ini tuh konsepnya seperti apa sih dan dibuat berapa lama dan juga kerjasamanya tuh sama siapa aja? Kalau MP-nya sendiri harusnya dia yang ngejelasin anak-anak produksinya, cuman kebetulan nggak bisa datang, jadi saya yang wakilin. Kalau konsepnya sendiri itu ini nyeritain tentang seorang wanita yang punya ilusi dan delusi untuk menyiksa orang lain. Iya sih, ini seru. Psikopat. Tapi ya kita juga nggak bisa ngomong terlalu di situ ya. Terus kalau untuk ini yang garap tuh kebetulan teman-teman dari Feel Kreatif dan 425 La Familia. Jadi mereka tuh kebanyakan masih mahasiswa di ARS University di Antapani. Jadi ini proyek kolektif sih sebetulnya. Kalau untuk persiapan kurang lebih seminggu kita ngerampungin konsep. Terus kalau untuk syutingnya cuma 1 hari. Cuma sehari beres? Sehari beres. Lancar. Mantap. Nah ini pertanyaan terakhir dari aku. Harapan LFT ke depannya terutama lewat hadirnya lagu ini tuh apa tuh? Ini mah semua harus jawab. Harus ada sama rada lila gitu maksudnya. Apa tadi deh? Ini harapannya biar anak-anak khususnya LFT itu jadi lebih semangat lagi. Nah, itu ya yang paling penting gitu ya. Biar ngeklik lagi semuanya, kadang kita tuh ada yang beda dari itu ya, you know lah ya. Jadi ingin ngebawa metalcore yang beda sih. Ya maksudnya bukan beda tuh, maksudnya dari yang kita buat sebelum-sebelumnya lebih mature, lebih heavy gitu ya. Lebih fresh lah gitu.
harapannya sih ya mudah-mudahan bisa diterima sama teman-teman yang lain gitu sih. Bisa lebih jangkauannya lebih luas lagi lah gitu. Sama. Sama juga. Tepuk tangan untuk Durman. Kalau dari saya pribadi, kalau kita tuh mau apa ya, si LFT tuh masih ada gitu, masih semangat untuk terjun atau berjalan di skena musik khususnya underground yang pokoknya gitulah, meskipun ke college tetap semangat. Harapannya apa ya? Yang penting aktif berkarya aja sih, segitu dari saya. Mungkin kalau dari saya harapannya mungkin lebih ke mungkin bisa semoga menjadi titik balik setelah sekian lama kita mungkin bisa dikatakan hiatus begini. Nah, ya semoga ada semangat baru setelah masuknya mungkin personil baru ya, salah satunya emang Sena emang saudara saya, paman ya, bukan paman. Jangan anggap saya anak kecil paman. Nah gitu mungkin dari saya. Mungkin setelah ini aku akan ditemani sama Atoni ya, atau oh mau pemutaran dulu aja cenah langsung. Ya udah tuh aku mau pindah gitu mah. Pakai. Ya tuh teman-teman nggak akan dikasih tepuk tangan dulu, ini buat teman-teman aku, ini jahat. Ya terima kasih teman-teman untuk informasinya. Dan amin, semoga apa yang kalian inginkan ya dikabulkan sama Allah gitu. Atau kamu temenin aku di sini anjir? Karunyai aku. Cik. Yes, lanjut juga artis dangdut ya. Oke, sebelumnya thank you banget untuk Majalah ID yang udah ngasih fasilitas sebagai akun sosial media yang bisa membantu teman-teman berkreasi ya. Itu terus ada si Heterodox ini ke dalam sebuah MV yang cukup ganas menurut saya ya. Sebelumnya MP ini tuh sedikit berbeda ceritanya dengan di lagunya. Di sini nanti Isawe baru cari sini. Ya, kebetulan kan saya sendiri yang bikin skripnya. Ini tuh menceritakan seorang wanita yang mengidap satu penyakit. Kita bisa sebut penyakitnya apa? Jadi dia tuh punya ilusi dan delusi dan punya keinginan untuk menyiksa orang lain. Jadi selama MP-nya berjalan itu tuh hanya hayal dia. Oh jadi kayak personil yang disiksa, yang di skap itu tuh nggak ada. Itu tuh dia cuma ngehayal. Oke. Singkatnya kejadian apa keadaan sebenarnya tuh ketika di ending tadi, ketika si wanita tersebut dipasung. Serem juga ya. Tapi ini real kah? Sebetulnya ada pengalaman dari beberapa teman yang mengidap penyakit tersebut, dan saya itu sebetulnya lebih ke apa ya, salut dengan orang-orang yang punya penyakit tersebut. Bukan maksud merendahkan, tapi saya benar-benar salut. Soalnya imajinasi mereka tuh benar-benar di luar orang-orang pada umumnya. Oke, keren sekali ya. Wah, tepuk tangan dong. Keren. Berarti Megawati salah satunya ya? Oh, Nah, oke. Tambahan sedikit lagi, karena durasi lagunya 7 menit, akhirnya tim produksi juga ingin mengembangkan, udah aja ini mah jadi short movie.
bukan MV biasa gitu. Jadi benar-benar bercerita aja gitu. Walaupun ya ceritanya beda dari lagunya, sedikit beda sih. Oke, jadi sebenarnya mau ditafsir juga ya? Iya. Oke, keren. Teman-teman yang nonton mungkin bisa menafsirkan sendiri arahnya kemana gitu. Oke, sebelumnya saya juga kasih tahu teman-teman yang gak puas dengan tadi 2 kali diputar, dan menurut saya mah benar-benar gak puas dengan tadi 2 kali diputar, saya benar. Belum bisa di style di Gria mah kurang ya, di style di Gria, benar. Style di Gria, style di Gria supaya ya kita harus salut dengan orang-orang yang punya penyakit ini. Begitu konsepnya. Oh, begitu ya. Oke. Sudah ada di YouTube? Dan kebetulan MV-nya sendiri itu udah rilis di YouTube malam ini. Jam 8 udah. Tadi jam 8 sebenarnya. Oh, palingan telat tadi teh upload dulu badannya. Oh, keren. Soalnya di janjian jam 7 tadi. Oke. Kalau Spotify? Spotify? Oke. Main cair lah setting itu nih. Tegang bisa. Spotify kita mungkin sehari atau 2 hari lagi. Oh belum. Oke, kita tunggu progresnya karena itu bukan dari playlist keseharian kita ya di earphone kita. Jadi track playlist di Spotify. Love from the heterodoxnya. Tapi heterodox sendiri kenapa sih? Hete benci het itu bukan? Oh bukan ya. Nah, Isal bilang pajangan. Kalau di translate ya, itu apa? Dia ngertiinnya di Google Translate atau di iPhone gitu ya. Itu sih apa? Murtad kalau di situ. Cuman saya baca-baca lagi gitu kan ya. Ternyata banyak juga lagu-lagu yang ngangkat si heterodox ini gitu. Terus saya gali lagi. Kalau saya sih simpulinnya ya ini tuh jadi sebuah protes sih intinya. Jadi sebuah pemimpin, yaitu yang tadi disebut ya, nah itu kan itu anu banget lah ya zaman-zaman itu ya. Terinspirasi dari situ gitu. Itu sih intinya. Ya sih itu sih simpelnya itu. Oke, jadi memang Isa ini mempresentasikan si heterodox ini ke satu orde, tentunya orde, tapi kalau Sena dibuat lebih ke satu sosok. Dan kalau dari artworknya sendiri kan ini tuh sebenarnya kalau secara general terinspirasi dari Medusa. Oh, oke, kita lihat logo atau ilustrasi dari ini ilustrasi MP-nya kan? Atau lagu si heterodox kan? Covernya. Oke. Kalau Medusa biasanya ular di luhur. Ini mana? Tangan ular, ini tangan, tapi ularnya tetap ada di belakang. Oh, oke. Banyak tangannya, ngebalungin. Bener kan? Wah, bener mau pakai lilitan oke. Ngebalungin tuh. Oke. Si cewek, tapi yang Sena maksud si cewek ini juga itu benar-benar cewek. Real cewek juga. Oh, berarti nyambung. Maksudnya bukan sosok tapi tadinya cowok tapi dipresentasikan. Oh enggak. Oke, menarik. Tepuk tangan dong, tepuk tangan, keren ya. Multitafsir ya, multitafsir. Kalau saya pas lihat yang video, oh ini Medusa. Tapi nah, lu kata settingnya. Terus di bawah lu kan gede. Nah dibuat gede.